Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan semangat dan edukasi-edukasi yang no tipu-tipu, sesuai fakta yang ada di lapangan, tanpa edit-edit. Ya, berputakan sontol koyot nggak masalah. Ya, penting apa adanya aja dari jadi diri kita sendiri. Tolong untuk pemula hati-hati dalam bermain kemin koin, bahaya. Anda bisa keluar ekor patapet jadi kemin. Ya, nggak sembarangan. Banyak yang terjungkal, habis miskin kere undang-undang tuh udah banyak bener ya. Saat ini akan membahas gaduh-gaduh, jangan di skip karena ini banyak pengalaman-pengalaman saya yang akan share dengan fakta nyata yang terbukti di lapangan. Saya akan membahas dengan TA BTC, dengan data onsen, dengan technical analysis, dengan macam-macam semua akan saya babat habis di sini. Mohon maaf ya, kemarin tuh video saya lupa untuk rekam layar, jadi sempat tidak ada gambarnya. Ini saya nggak akan lupa lagi ya. Oke, kalau kita lihat di dalam awan Ichimoku ini yang daily ya, daily, pokoknya harus daily ataupun weekly akan tepat, karena ini awan Ichimoku ini indikator yang sangat keramat menurut saya, 99% akurat. Saya sudah buktikan sendiri. Dan ini mungkin dulu bikinnya itu dengan dimensi lain kali ya, orang-orang yang yang namanya aja macam-macam kali. Kalau kita pelajari ini, ada namanya awan cangcing con, kangsen gitu ya. Saya namanya saya nggak apalin, yang penting saya tahu maksud daripada awan Ichimoku ini. Juga ada MA-nya, ada candle-nya, berkutakan banyak sekali. Ada yang di belakang belakang candle namanya cangcing son, mungkin apa punya cangcing kasen gitulah. Mual ya udah mempelajari bahasa gitu, bikin pusing aja. Mending saya mempelajari rada jelas. Ini gini nih yang saya alami. Kalau kita lihat di sini, kita geser dulu sebentar ya. Ini ada Mardiah loh, ini gini nih ya. Ini kalau jangka panjangnya perlu Anda lihat di sini nih, nggak perlu takut ya. Ini kan naik ke atas, kemudian turun ceret ya, satu kali, naik lagi, turun lagi trot, naik lagi, turun lagi trot ya. Tapi arah jangka panjangnya kan tetap naik ya. Nah ini ke atas nih trot. Nah ini nanti akan terjadi kayak di sini nih, 1, 2, 3, 4. Ini turun nanti trot gini ya, udah turun, nyentuh di ini namanya di awan Ichimoku ini tahanan, kemudian mungkin akan loncat ke sana. Juga nanti ada faktor indikator yang lain, itu melihat secara dari bawah ke atas ya, perjalanan pergerakan dari awal. Kita lihat yang sekarang akan terjadi. Saya itu setengah nggak percaya bro. Ini sebetulnya ini sangat berbahaya, ini sangat berbahaya. Dari tahun 2015 bertahun-tahun, saya percayanya aja setelah tahun 2021. Jadi saya kalau sesuatu belum terbukti, saya nggak akan pernah percaya. Saya percaya ketika sudah terbukti. Jadi ketika nanti ini yang biru ini maksudnya MA biru gunting yang merah ke arah bawah ngecrot gini ya, ngecrot apa ngicrit ya, kalau berawan ngecrot. Nah itu saya kadang-kadang nggak percaya, mana mungkin sih, fundament bagus ini lagi bull market. Nah itu saya nggak TP, nggak CL. Setelah berjalan beberapa minggu ke depan, betul longsor ke sini bro, longsor sampai sini. Itu baru saya akhirnya percaya dengan indikator ini. Jadi indikator ini tuh kayak keong ya, kayak mengeong, tapi pasti. Dan di sini ada sekali yang namanya titik jual dan titik beli itu harus tepat. Kalau memang indikator ini belum kalian lagi lupa. Kalau indikator ini belum ada istilah untuk masuk ya, jadi belum ada konfirmasi untuk buy, jangan coba-coba buy. Dan kalau jika sama sebaliknya, jika nanti indikator ini ada konfirmasi untuk CL, harus CL, karena nanti akan kejadian ini indikator ini memang lamban, karena kita menggunakan weekly-nya ataupun daily, nggak bisa kalau pakai 4 jam kurang akurat. Itu selalu begitu. Ini kan sebetulnya kan ini memang belum menggunting siap-siap, tapi ini candle sudah ngelongsor ke bawah. Ini udah
MA yang merah ini sudah nggak kuat nahan. Kalau nanti melengkung ke sini, kemudian hijaunya biru ya melengkung ke sini, ini waktunya ini di sini harus CL supaya kita nggak ngalamin kerugian banyak. CL baru nanti ngambil lagi di bawah sini nih, di awan Ichimoku ini. Ini kan support. Kalau support ini nggak kuat, masih ada support bawahnya. Kalau support bawahnya nggak kuat, berarti akan ke sana terjun. Itu biasa, dan itu terjadi bro, itu terjadi. Yang saya alami begitu. Awal-awal saya juga nggak percaya, tapi ini semua tergantung juga fundamennya. Nanti kalau fundamentalnya mengatakan bahwa akan terbang ya, tetap ini nggak akan berfungsi. Maksudnya kalau lagi kondisinya itu kondisi nggak ada fundamental yang terlalu wow gitu ya, lagi datar-datar saja, ini akan berfungsi ya, akan berfungsi sekali. Ketika nanti gunting ke merah, betul-betul akan turun. Dan waktu itu saya nggak percaya, ngapain tambah muatan sajalah, mau terbang pikiran saya karena nafsu ya. Nggak taunya itu selalu turun. Aduh, nyesel. Kenapa saya tadi tempo hari nggak CL, padahal ini sudah menyatakan konfirmasi untuk CL. Setelah di sini nggak taunya sampai ke bawah sini nih, sampai di sini kan berarti kan 10 Maret ini sekarang di sini masih Juni, ibaratnya masih Juni, kan jauh sekali. Nah ini selama nanti perjalanan mungkin mundar mandir nyentuh ini baru ke sini. Memang sabar tapi hasilnya sangat positif, sangat akurat menurut saya ya. Ini untuk gambaran saja, tapi belum tentu terjadi juga ya. Kita akan lihat yang menggunakan data onsen ya. Ini mantap data onsen ya. Kita lihat di sini data onsen yang memang lagi terjadi ya. Ini juga nanti ada berita yang ini berita dulu ya. Nanti ada data onsen yang penting nih. Market merah, mengapa harga kripto terjun hari ini ya? Kita supaya nggak simpang siur, kita lihat di sini ya, kita simak bareng-bareng. Jadi pasar kripto hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, memicu kekhawatiran dan spekulasi di kalangan trader dengan total kapitalisasi pasar yang turun menjadi 1,67 triliun US dollar pada 18 Januari. Berarti kemarin banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita telusuri ya. Jadi gini, ini kan memang dolar AS itu yang kuat. Jadi dolar AS itu sangat kuat menekan kripto tentunya ya. Dolar Amerika Serikat yang semakin menguat telah memberikan tekanan jual pada kripto. Indeks dolar AS ataupun DXY telah bangkit dari angka 101 di awal Januari dan mencapai puncak baru diperdagangkan 103,50 pada 18 Januari. Ya paham ya. Jadi memang ini menguat kalau dilihat daripada indeks kekuatan dolar ya, itu yang menjadi ke bawah. Dan ini perlu Anda ketahui, ini banyak juga yang mampus ini ya, modal ya, makanya jangan Anda gagahan main lepret hancur spot aja. Ini likuidasi massal menyeret pasar kripto ke bawah. Jadi kena liquid gini, trader itu kan masuk besar-besaran, maka secara data di CMC meningkat data itu. Naik ini volume, mereka pada naik volume, tapi akan tetapi maaf ya, hari ini saya agak kelibotan nih, volume kan naik karena trader masuk semua pasang up. Nggak taunya setelah kena liquid itu kan habis tuh ya, langsung turun volume karena kena liquid itu ya. Jadi supaya kita nggak simpang siur dengan berita-berita, saya akan kupas di sini. Menurut harga kripto utama telah memicu gelombang likuidasi di pasar derivatif. Trader yang optimis tampaknya terpecut gitu ya, mengakibatkan liquid posisi long yang cepat dalam 24 jam terakhir. 24 jam terakhir ini ya, lebih dari berapa ini, 137 juta US dollar posisi long telah diliquid di pasar kripto bro. Waduh, dengan 89 juta US dollar diantaranya terjadi dalam 12 jam terakhir. Coba ya, banyak yang ondel-ondel lah, kacau ya. Sekarang gini, jadi dengan adanya ETF support itu otomatis kan pong wah harga mau 2M itu betul. Tapi nanti
Karena BlackRock itu masih menjual banda-banda dia yang dia belum belanja keluar, ya masih di internal dia, belum mengambil di exchange segala macam. Tapi nanti dengan sejalan permintaan dari institusi banyak, BlackRock sudah kehabisan BTC, nanti akan direok juga termasuk PP ya. Nanti akan terbang PP sama BTC. Cuma perlu waktu, nggak sekarang ini ya. Ini mengenai liquid ini ya. Liquid ini banyak. Liquid ini berdampak negatif pada pasar kripto ketika posisi derivatif long di liquid tanpa adanya tekanan beli dari volume perdagangan lebih dari 61 ya. Ini ingat nih, 61.874 trader mengalami liquid jengking tuh ya. Karena bandar itu pintar, karena trader berpikir seperti ini mau terbuang tinggi nih dengan adanya ETF support. Padahal BlackRock masih membeli stok-stok dia, yang menjual stok-stok punya dia belum berdampak market. Ini trader yang gila ini otomatis kan besar-besaran manfaatkan ini long tinggi manfaatkan, nggak ngerti. Binance uangnya besar, ini yang kena liquid paling besar di Binance uangnya besar, jangan anggap remeh. Yang cuan siapa sekarang? Apalagi Binance nggak jualan ETF, dikuasai BlackRock, Fidelity dan kawan-kawan semua. Udahlah, dari pasang sana, pasang short, ayo tinggi, akan meledak ya. Buanting sama GC mau apa? Ngelepek semua ya. Oh ini kemo ya. Tapi yang long in jangka panjang akan terbang gila-gilaan, karena nanti ada data onsen-nya akan saya kasih nanti setelah masalah liquid ini selesai ya, supaya nggak panjang-panjang. Saya rasa sudah ya. Ini kalau saya ini buka semua berita panjang sekali ini, betul-betul mantap tentunya. Yang pokoknya Great Scale Bitcoin Trust GDPC ya, telah mentransfer 8.730 BTC senilai lebih dari 376 juta US dollar ke alamat deposit Coinbase. Ini langsung dihajar sama BlackRock, diborong sama BlackRock, jadi nggak ada yang perlu khawatirkan. Memang turun ini memang dolar juga menguat, mengakibatkan tekanan kripto. Tentunya kita akan lihat masalah data onsen ini yang betul-betul akan menjadikan kita akan lebih senang-senang lagi nanti ya, lebih akan cuan. Apakah Bitcoin akan memasuki era keemasan? 3 sinyal onsen ini beri petunjuk. Ini yang saya seneng nih, cocok karena historinya sudah 4 kali itu fakta ya. Secara histori, kalau udah ada histori, faktori, ada bukti nyata, ini saya baru percaya. Tapi kalau belum ada bukti saya nggak mau. Ini ada bukti nanti ya. Udut dulu lah, wong tukang udut, wong edan mi udut tok, pas aku ora udut. Ngadal aja di sini ya. Pasar kripto dan Bitcoin BTC menunjukkan tanda-tanda perubahan siklus yang kritis. Analis ternama mengungkapkan 3 sinyal onsen yang di masa lalu telah menjadi petanda awal dari pasar bullish ya, bull Bitcoin. Sinyal-sinyal ini mulai menunjukkan warna hijau, mengindikasi potensi akan pasar bull market yang kita tunggu-tunggu. Wow, ya mantap. Ini lihat nih ya, kelihatan ya yang enggak terahum. ini lihat nih, ketika candle ini menyentuh di hijau ini hijau ya, kelihatan hijau ya, kemudian terbangnya nggak otak parabolik. Ini terjadi satu ya, udah panjang juga video ini, sapinya 10 menit, ini udah 14 menit. Yang kedua terjadi lagi nih, lihat nih ya, menyentuh candle ini pas bear market ya. Ini kan udah pucuk, ini udah bull market, kemudian turun bear market. Nah ini menyentuh lagi ke hijau yang bulat ini, bulat lato-lato ini, tiba-tiba wow ya, tapi waktu ngacung setinggi langit. Ini udah 1, 2 ya, 1, 2. Dan ini setelah menyentuh hijau ini tetap ada gejolak naik turun ya, tapi endingnya pas bull market setelah halving BTC menjelang 1 tahun, berarti akhir tahun ini itu tiba-tiba ngaceng, tingginya minta ampun ya, naudzubillah, spotnya nggak ketulungan ya, bahasa Tegal itu nggak ketulungan. Ini berarti 1, 2, ini 3. Nah ini 3 nih, 3 ini menyentuh yang hijau lagi, tapi sempat kebanting loh, ya. Endingnya pas bull marketnya terbang loh ini. Cuma ini yang ketiga ini masuk ke yang hijau ini
kebanting. Jadi ini bull market 2 kali ini kelihatan waktu bantingan si Elon jual Bitcoin dan tidak boleh untuk membeli Tesla lagi, kelihatannya ini ya di posisi yang tahun 2021 ini. Berarti ini menyentuh ini ya, menyentuh hijau, kemudian memang turun tapi endingnya terbang. Ini sama ya, ini sama, kita lihat nih. Nah, ini yang lagi terjadi ini sudah masuk ke hijau, yang sekarang lagi terjadi ini tahun 2024 ini udah masuk ke hijau. Ya ini nanti naik turun nggak usah Anda pikirkan, masuk saja, karena nih endingnya nanti akan terbang dengan dukungan banyak macam. Satu, ETF support ini belum berdampak karena BlackRock belum belajar keluar, itu satu. Kedua, halving BTC. Ketiga, pemangkasan suku bunga, bahkan bisa print money, pilpres juga ya, apakah nggak mantap? Ini 1, 2, 3 udah terbukti, makanya saya berani. Kalau udah ada bukti, sudah ada historinya. Nah ini yang keempat, ini mantap, ini yang keempat ya, udah masuk ke posisi hijau lagi. Nah ini tinggal terbangnya, tapi ya masih ada gejolak naik turun tuh hal yang wajar ya. Sekuken ini kayak anak kecil aja, asalnya kurang sosokan istri ya, nggak punya istri. Aduh, ya udah paham ya. Indikator peta nilai on-chain Bitcoin ciptakan analis ya, yang menggabungkan 3 indikator on-chain lainnya. Kapitalisasi pasar yang terrealisasi ya, pasokan liquid dan koin yang hancur ya. Waduh, yang penting jangka panjangnya akan terbang ya. Ini juga sama ini ya. Jadi ini kapitalisasi pasar yang terrealisasi ini menunjukkan kenaikan bro. Ini pertama ini 1. Ini gambar yang tadi sebetulnya sama ya, cuma ini beda warna lagi. Ini kan pertama ya menyentuh harga hijau ya, menyentuh di areal hijau ini yang bulat ini. Kemudian ini tanda panah terbang, terjadi terbang kan. Ya ini lagi nih menyentuh di biru lagi, ternyata tanda panah terbang lagi. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini menyentuh lagi, tapi sempat dibanting, tapi endingnya jangka panjangnya pas habis halving terbang. Ini sama, ini udah nyentuh lagi, ini konfirmasi lagi tanda panah ke atas. Mudah-mudahan menjadikan kita semangat. Memang kondisinya seperti itu, nggak ada fundament yang mengatakan tahun ini BTC akan hancur. Justru halving BTC, faktanya BlackRock memborong, saya rasa akan terbang. Saya rasa cukup ya hari ini membahas itu indikator dan semangat kita untuk investasi di BTC. Nanti untuk PP gampang, itu proyeknya anaknya Trump ternyata, makanya Trump masuk PP. Nanti kita garap jam 9 ya. Oke ya, saya rasa cukup ya. Mohon maaf kelipotan, nggak apa-apa, karena saya nggak mau membebani diri karena hidup sendirian. Mungkin banyak juga yang saya kerjakan, yang urus rumah dan demek. Saya sekarang males ngedit apa adanya, mau ngelesat juga bodo amat ya. Namanya juga tua bangka ini ya, usia 44 bro, masih kenceng, makanya mau cari perawan ya. Ya kalau enggak nanti gimana kalau diajak kondangan ke ini siapa mas bro, kalau butek kan tahu tuh orang saya nggak kenal kan gitu. Tapi kalau cantik kan kita nggak usah ngomong-ngomong, belum ditanya juga nih bini gue nih bening, itu biasanya kalau laki-laki. Mohon maaf ya, banyak canda, banyak guruan, itu hanya untuk memecahkan suasana aja biar nggak tegang, biar Anda juga lagi kondisi longsor gini santai tentunya ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga saya ingatkan masuk grup Telegram gratis, syaratnya masuk tombol gabung dulu, nanti bisa telepon saya seputar dalam kripto, koin-koin yang bagus, yang jelek, yang busuk, terutama untuk pemula ya. Nanti bisa melalui Telegram ataupun WA. Syaratnya masuk tombol gabung dulu, baru masuk Telegram gratis. Kita banyak ngobrol, berkutakan di situ. Banyak tim-tim di belakang saya yang senior mengenai trading ataupun apapun ya. Saya rasa cukup. Salam dari tekan Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.